Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah kali ini saya membahas tentang the 5 levels of leadership. 5 level kepemimpinan. Konsep the 5 levels of leadership ini adalah konsep yang dibukukan oleh John C. Maxwell. John C. Maxwell sendiri merupakan salah satu pemikir dan pakar kepemimpinan. Buku-bukunya banyak sekali. Saya koleksi ya hampir semua bukunya dan saya suka buku-buku beliau. The 5 Levels of Leadership ini adalah salah satu buku yang inti dari buku-buku beliau ya. Walaupun tidak terlalu lama, cukup baru lah ya terbitnya, tapi termasuk yang inti di mana banyak dari buku beliau yang lain akan banyak merujuk ke dalam buku The 5 Levels of Leadership. Saya akan jelaskan level-levelnya secara sederhana, singkat, moga-moga bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin terus mengikuti kuliah dari saya melalui channel ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, teman-teman bisa add Facebook saya, Surya Kresnanda, atau Instagram saya, @suryakresnanda, atau juga boleh kita berkontak di LinkedIn ya. Cari aja Surya Kresnanda juga, atau boleh kontak nomor WhatsApp saya seperti yang tertera di layar 0811 2244 111. Nah, ini. Gitu untuk awalan dan kita bisa masuk ke dalam materinya. Maxwell mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh. Kata Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. Jadi kepemimpinan adalah pengaruh, nggak lebih, nggak kurang. Kalau kita berhasil mempengaruhi seseorang, maka kita memimpin orang itu. Kalau kita tidak berhasil mempengaruhi seseorang, maka kita tidak sedang memimpinnya. Kata Maxwell begitu. Makanya Maxwell menyampaikan bahwa kepemimpinan kita di setiap orang bisa beda-beda. Misalnya nih, kita punya satu tim. Tim kita ada 7 orang. Meskipun kita memimpin mereka dalam satu tim yang sama, kepemimpinan kita di tiap orang itu bisa beda-beda. Mungkin ke si A dan si B kepemimpinan kita level 5. Bisa begitu tuh. Ke si C dan si D kepemimpinan kita cuma level 3. Ke si E, F, G kepemimpinan kita ternyata cuma level 1. Sangat mungkin seperti itu. Karena level pengaruh kita ke masing-masing bisa berbeda. Artinya meskipun kita memimpin banyak orang di satu tim yang sama, level kepemimpinan kita ke setiap orang itu bisa beda-beda. 5 level kepemimpinan dari Maxwell ini nanti akan bisa membantu kita untuk mengidentifikasi saya untuk ke orang itu ada di level berapa ya. Sehingga kita nanti bisa berpikir lebih cermat untuk meningkatkan level kepemimpinan saya ke orang tersebut. Saya mesti melakukan apa? Jadi teman-teman mengukur kepemimpinan itu dari pengaruh. Nothing more, nothing less. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau kita memimpin seseorang, berarti kalau kita mempengaruhi seseorang, berarti kita sedang memimpin orang itu. Dan Maxwell juga bilang di buku The 5 Levels of Leadership, kepemimpinan adalah sebuah proses, bukan jabatan. Karena sebuah proses, maka level kepemimpinan kita terhadap seseorang bisa naik, bisa juga turun. Bicara soal proses, teman-teman, bagi yang nonton di YouTube ya, ini ada gambar di sebelah kiri, 5 level nih. Level 1 position, level 2 permission, level 3 production, level 4 people development, level 5 pinnacle. Nanti masing-masing level ini punya ciri khas.
Teman-teman, saran saya saat membahas 5 level kepemimpinan ini, teman-teman coba deh bayangin diri teman-teman terhadap satu orang aja. Nah, teman-teman mungkin punya tim ya. Mungkin teman-teman punya satu tim yang dia berhasil kita pengaruhi. Artinya dia ngikut kita. Coba bayangin aja ke orang itu. Nah, nanti kita lihat pas dibahas, teman-teman di level mana terhadap orang itu. Apa sih masing-masing dari 5 level ini? Level yang paling bawah dulu ya. Level yang paling bawah adalah position. Maksudnya position apa? Memimpin karena punya jabatan. Kata Maxwell, memimpin karena posisi atau jabatan itu adalah level kepemimpinan yang paling rendah. Artinya orang ngikut kita karena kita punya jabatan sebagai manajer, sebagai bos, sebagai atasan. Kalau jabatan itu hilang, ya orang tidak ngikut kita lagi. Jadi orang ikut kita bukan karena kitanya, tapi karena jabatannya. Karena itu memimpin dari jabatan itu sangat rapuh ya teman-teman. Karena begitu jabatannya udah nggak ada, kita udah nggak mimpin dia. Kalau Maxwell tulis di bagannya, kelihatan nggak nih ya? Ada tulisan rights. Coba tanda panahnya tak ganti dulu sebentar. Tak lingkarin aja. Nah ini, kelihatan nggak? Position. Di bawah kata position ada kata rights. Moga-moga kelihatan ya. Hak. Saya punya hak memimpinmu karena aku bosmu. Tapi paling tidak, level 1 ini adalah pintu masuk kita dalam memimpin orang. Jadi bukan berarti buruk. Karena jabatan itu ya kepakai juga untuk memimpin. Dalam banyak situasi, ya kita membutuhkan jabatan untuk memimpin sekelompok orang. Demi mencapai tujuan kan. Yang nggak boleh dilakukan adalah kita bertahan di kepemimpinan level 1. Itu. Jadi yang betul-betul harus kita hindari adalah kita puas dengan kepemimpinan level 1. Ya sudah, pokoknya saya punya jabatan, selesai. Saya nggak perlu lagi belajar, saya nggak perlu lagi meningkatkan kualitas diri. Pokoknya saya ini bos yang berkuasa karena saya punya jabatan dan itu cukup bagi saya. Level 1 ya. Level 2 naik ke atas nih. Kita masuk ke level yang namanya permission. Permission. Bahasa Indonesianya permission itu izin. Kalau teman-teman lihat kata di bawahnya permission, relationship, hubungan. Maka level 2 ini adalah tentang memimpin karena punya hubungan baik. Kita mempengaruhi orang karena hubungan dengan dia baik. Jadi dia ngikut kita demi terjaganya hubungan baik. Misalnya karena sudah berteman lama. Atau misalnya karena kita sering ramah terhadap dia. Kita tidak mengancam bagi dia. Dia nyaman bersama kita. Maka dia bisa kita pengaruhi. Itu namanya memimpin karena hubungan baik. Ini satu step di atasnya jabatan. Karena begitu kita naik ke level memimpin karena hubungan baik, level permission, maka akan ada situasi di mana saat jabatan kita nggak ada pun, kita tetap bisa membangun pengaruh terhadap dia. Karena kita dengan dia berhubungan baik. Berarti hubungan baik ini, kalau kita mau bertahan di level 2, kita mesti jaga dengan komunikasi yang positif. Lalu dengan kita mungkin sering menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Kalau kita punya tim dan ingin membangun kepemimpinan level 2, bisa tuh kita sering-sering ngumpul sama tim kita.
sering-sering mentraktir tim kita, sering-sering ya karaoke bareng dengan tim kita, sering-sering happy, have fun dengan teman-teman dengan tim kita. Pokok bikin tim kita nyaman lah dengan kita secara emosional. Itu kepemimpinan level 2. Sudah lebih bagus dari level 1 position. Tapi apakah cukup dalam memimpin? Enggak. Kenapa? Karena kepemimpinan di level 2 itu punya resiko juga. Kalau kita hanya bertahan di kepemimpinan level 2, maka nanti kita akan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang membuat kita nggak mau konfrontasi. Misalnya nih, kita sedang ingin menuntut tim kita itu bergerak lebih, berpikir lebih. Bahkan mungkin ada situasi-situasi di mana kita mesti mengkoreksi tim kita karena pekerjaannya yang sudah nggak bagus lagi. Tapi kita mengandalkan permission, mengandalkan hubungan baik. Akhirnya jadi nggak enak kan? Kita mau ngoreksi nggak enak. Kita mau benerin dia nggak enak. Ya kan? Kita mau ngingetin dia jadi nggak enak. Khawatir nanti hubungannya jadi nggak baik. Akhirnya kehilangan kepemimpinan. Makanya jangan puas dengan level 2. Setelah kita berhasil mencapai kepemimpinan level 2, naiklah ke kepemimpinan level 3. Kalau kata Maxwell, level 3 itu production. Kata di bawahnya adalah result. Jadi kita mempengaruhi orang karena kita sudah membuktikan dengan hasil. Ini bicara integritas. Misalnya nih ya, kita itu bisa memimpin sebuah tim karena kita itu sudah menjadi orang yang prestasi kerjanya paling bagus di situ. Kita bisa memimpin sebuah tim karena kita itu karena kita itu dianggap paling hebat di situ. Kerjaan kita paling diakui. Disitulah kita bisa memimpin. Ya, sebentar ya. Siti, boleh tolong ditutupin dulu. Ya, kuliah. Oke, maaf ya, ini tadi nutup pintu. Jadi production itu memimpin karena hasil yang sudah dibuktikan. Kita bisa pada level 3 nih misalnya. Kita bisa berpengaruh pada orang untuk membuat dia disiplin. Contoh kita nuntut orang itu disiplin. Kamu harus disiplin. Dia melihat kita orang paling disiplin di situ. Maka dia akan ikut. Yang ngomong orang yang paling disiplin. Minta saya disiplin. Kita mesti jujur. Ini yang ngomong orang paling jujur. Nggak bisa korupsi dia. Nggak bisa ditelikung sana-sini dia. Tegas orangnya. Maka orang itu akan mengatakan kita mesti jujur. Orang ikut. Ya, memimpin karena hasil yang sudah dibuktikan. Itu namanya kita memimpin level 3. Production. Ada hasil. Kita sudah membuktikan, proven, termasuk yang kita arahkan pada seseorang itu memang proven merupakan arahan yang efektif. Artinya kita bisa membuktikan bahwa kita itu nggak sembarangan loh ngomong. Ya. Maka di level 3 ini orang ikut karena yang diikuti si pemimpinnya ini hebat, pinter, komitmen, disiplin, dan sebagainya. Itu level 3, production. Kalau di level permission, kalau di level 2 ya, permission, kita mesti menjaga hubungan baik. Kalau di level 3, production, kita mesti menjaga integritas terhadap pekerjaan kita di dalam tim. Ibaratnya, kita mesti jadi orang yang paling di tim itu. Paling disiplin, paling pinter, paling banyak belajarnya, paling dedikasi, paling apalagi, serba paling ya. Itu level 3. Level 3 ini sudah jauh lebih baik lagi daripada level 2 permission dan level 1 position.
Karena di level 3 kita sudah bisa menuntut orang, kita bisa mengoreksi orang. Kalau level 2 kan kadang-kadang agak ragu-ragu ya kita ngoreksi orang ya, nanti takut hubungan rusak. Tapi di level 3 kita bisa ngoreksi orang. Kita bisa memberi feedback secara tegas misalnya. Ya karena walk the talk, walk itu jalan, the talk kata-kata ya. Jadi kita menjalankan apa yang kita katakan. Level berikutnya, kita masih perlu naik nih teman-teman. Kenapa? Kalau kita hanya menjalankan level 3 itu sebenarnya bagus ya. Kita jadi panutan. Tapi puas di level 3 membuat tim atau organisasi kita akan mentok. Mentoknya gimana? Mentok di kita. Organisasi atau tim kita itu nggak bisa lebih besar daripada kita yang memimpin. Besarnya organisasi atau tim, kekuatannya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, mencapai hasil-hasil, itu nggak akan lebih dari kitanya. Kalau kita mau tim atau organisasi kita membesar secara eksponensial, kita mesti naik ke level 4. Di level 4, namanya people development. Kata di bawahnya adalah reproduction. Disinilah bahasanya kita menjadi pemimpin yang mengembangkan orang lain. Jadi kita memimpin orang mau ngikut kita karena orang itu merasa bersama kita, bentar ini kok ngeheng ini ya. Bentar ya. Maaf. Kesalahan bukan pada Anda. Oke. Orang ngikut kita karena orang itu merasa kalau bersama kita, dia bertumbuh. Karena kitanya menumbuhkan dia, menjadikan dia pribadi yang lebih baik. Itu kepemimpinan level 4. Maka dengan kepemimpinan level 4, kita menjadi pemimpin yang menumbuhkan orang-orang hebat. Disinilah organisasi kita bisa meningkat dan membesar secara eksponensial. Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya cuma sekedar bisa bekerja seadanya menjadi bekerja berkualitas lewat bimbingan kita. Pada level 4, untuk mewujudkannya, kalau tadi kan di level 1 kita sebagai pemimpin mesti mempertahankan posisi atau jabatan. Di level 2 kita mesti membangun hubungan baik. Di level ketiga kita mesti membangun integritas. Di level keempat, untuk mewujudkannya, kita mesti secara aktif menjadi guru atau mentor buat tim kita. Kita mesti jadi pelatih yang efektif untuk tim kita. Kita mesti jadi pengajar yang aktif buat tim kita. Sehingga kita sebagai pemimpin tidak sekedar mengarahkan, lakukan ini, lakukan itu. Tidak sekedar menagih hasil, mana kerjaanmu. Bukan. Tapi pada level 4, kita sebagai pemimpin itu ngajarin, oh kamu kalau misalnya mau ngerjain begitu harus melakukan ini lalu dituntun, dituntun, dibimbing pelan-pelan, diajari. Ada tim yang nggak bisa diajari pelan-pelan gitu. Ya bayangin aja pemimpin itu jadi guru yang menuntun, nggak cuma ngasih teori. Seperti orang tua yang menuntun anaknya belajar jalan misalnya. Nah, seperti itu pemimpin di level 4. Karena orang merasa bertumbuh saat dekat dengan pemimpin tersebut, maka orang itu mau ngikut. Jadi kita memimpin karena menumbuhkan orang lain. Itu pemimpin di level 4. Organisasi yang besar dan terus membesar, minimal pemimpin-pemimpinnya ada di level 4. Teman-teman boleh cek ya, perusahaan-perusahaan besar. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang orang-orangnya sering di-hijack oleh perusahaan lain, itu pemimpin-pemimpinnya ada di level 4. Makanya banyak di perusahaan itu orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa, begitu masuk di perusahaan itu, bekerja di sana, orang tersebut jadi seseorang yang hebat. Ya karena jadi seseorang yang hebat, di-hijack lah. Ya. Tapi kalau misalnya
sebuah organisasi punya pemimpin-pemimpin di level 4, maka orang-orang terbaiknya di hijack pun nggak ada masalah. Orang-orang terbaiknya diambil sama perusahaan lain atau sama bisnis lain nggak masalah gitu. Karena pemimpin-pemimpinnya sudah biasa ngembangin orang. Jadi iron stock-nya itu banyak. Ada orang yang hilang, ya tinggal tumbuhin orang lagi aja. Bahkan sebelum orang itu hilang sudah ada penggantinya. Iron stock-nya banyak. Itu ya. Nah, disitulah sebenarnya ada kepemimpinan di level 5, pinnacle. Ada kaitan dengan iron stock tadi ya. Pinnacle level 5 adalah tentang memimpin ya. Karena si pemimpin ini sudah menghasilkan banyak pemimpin di level 4. Kalau kata Maxwell begitu di bukunya. Jadi orang itu memimpin karena dia menghasilkan banyak pemimpin level 4. Jadi kalau ada sebuah organisasi yang besar di mana banyak pemimpin level 4 di situ, artinya pemimpin-pemimpinnya penumbuhkan orang lain dengan begitu masif, maka pasti di dalamnya, di puncaknya ada pemimpin level 5 yang berhasil membangun para pemimpin level 4. Sehingga perusahaan atau organisasi itu banyak cadangan iron stock-nya. Sehingga dia tidak akan pernah khawatir ada orang yang datang dan pergi, tapi perusahaan atau organisasi itu tetap besar. Kalau kata Maxwell, kepemimpinan level 5, pinnacle ini sebenarnya yang saya tangkap ya, bukan kewajiban. Karena kata Maxwell, perlu ada unsur apa ya istilahnya, bakat tertentu, bakat alam dalam memimpin untuk bisa sampai di kepemimpinan level 5. Artinya kepemimpinan di level 5 ini bukan untuk semua orang. Apakah kita bisa sampai ke pinnacle? Nggak tahu. Saya juga nggak bisa memastikan apakah saya bisa sampai ke sana. Dan untuk sampai ke level pinnacle, itu panjang sekali perjalanannya. Nggak ujuk-ujuk kita memimpin langsung pinnacle. Ya. Bayangin, dia menghasilkan loh ya. Bukan berproses membentuk, tapi dia menghasilkan. Berarti sudah berhasil tuh. Sudah berhasil mencetak para pemimpin level 4. Itu kan panjang perjalanannya. Makanya teman-teman, kalau kita mau meningkatkan kepemimpinan kita, bagus kita punya impian sampai level pinnacle. Tapi paling minimal kalau bisa, target minimal kita ya di level 4 lah. Sebisa mungkin kita di level 4. Kejar level 4 ini. Kejar peran kita sebagai pemimpin yang bisa menumbuhkan orang lain. Kejar kualitas kita sebagai pelatih atau mentor bagi tim kita. Kejar sebuah kualitas di mana kita bisa menjadi guru yang membimbing tim kita menjadi orang-orang yang hebat. Dan lanjutkan terus aja prosesnya. Jadi kita misalnya ngembangin tim ya. Kita aktif nih ngembangin tim. Oke, dia diajarin, ditumbuhkan gitu terus. Kalau kita melakukan ini secara konsisten, insya Allah ya, orang-orang yang kita bimbing lama-lama akan jadi pemimpin level 4, bener gak? Jadi kita bimbing orang, bimbing orang, bimbing orang, bimbing orang, bimbing orang. Nanti ada yang jadi, ada yang enggak kan gitu ya. Ada yang jadi, ada yang enggak, ada yang jadi, ada yang enggak. Nanti akan ada tuh kalau kita konsisten sekelompok orang yang dia berhasil menjadi pemimpin level 4 di bawah bimbingan kita. Begitu itu tercapai, di saat itulah kita ada di level pinnacle. Makanya fokus aja menjadi pemimpin level 4 secara konsisten. Sampai orang-orang yang kita bimbing jadi pemimpin level 4. Naiklah kita ke pinnacle. So teman-teman, ini adalah 5 level kepemimpinan dari John C. Maxwell. Silakan teman-teman lihat. Per hari ini, kira-kira saya ada di level yang mana terhadap si A, si B. Teman-teman tadi kan di awal sudah saya minta untuk membayangkan
hubungan kepemimpinan dengan satu orang di tim kita ya. Coba ke satu orang yang sudah teman-teman bayangin tadi ada di level mana nih? Oh, ternyata orang itu baru ngikut karena saya punya jabatan. Oh, orang itu ngikut karena saya bos, nggak lebih. Oh, berarti saya di level 1. Oh, orang itu ngikut karena kami berhubungan baik, level 2. Oh, orang itu mau ngikut karena integritas saya pribadi. Oh, level 3. Oh, orang itu ngikut karena dia selama ini merasa ditumbuhkan oleh saya. Dia merasa bertumbuh kalau bersama saya. Berarti di level 4. Dinilai, lalu rencanakan rencana pertumbuhan pribadi kita sebagai pemimpin. Kalau kita sekarang ada di level 2 terhadap orang itu, maka bangunlah integritas kita. Kalau kita ada di level 3 saat ini, maka bangunlah kemampuan kita untuk menjadi guru bagi tim kita. Kalau kita sekarang hanya ada di level 1, maka hati-hati, jangan diandalkan. Jangan merasa puas. Segera bangun hubungan baik, integritas, dan kemampuan kita sebagai guru buat tim kita. Selamat bertumbuh teman-teman. Jangan lupa subscribe, loncengnya diklik supaya bisa dapat info untuk perkembangan video-video berikutnya. Saya Surya Kresnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.